Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan eh, Python list dan Python function. Yang pertama itu Python list. Baik, Python list digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Ya. Nah, ini adalah contohnya. Di- tiga buah item disimpan dalam satu variabel, yaitu variabel list. Nah, daftar adalah atau Python list adalah salah satu dari empat tipe data bawaan Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Tiga lainnya ada type, ada tuple, ada set, dan dictionary. Semua digunakan dengan kualitas penggunaan yang berbeda-beda. Sedangkan Python list ini dia menyimpan banyak item dalam satu variabel. Nah, ini adalah contoh itemnya. Kemudian ada tiga variabel di dalamnya, yaitu apple, banana, dan cherry. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ketika kita mengcoding, yang di print adalah this list, sedangkan yang keluar adalah item yang terdapat dalam variabel this list. Kemudian ada daftar item, atau item daftar diurutkan dapat dapat diubah dan memungkinkan nilai duplikat. Item daftar indeks, item pertama memiliki indeks 0, sedangkan item kedua memiliki indeks 1. Dan jika dipesan, ketika kami mengatakan bahwa daftar diurutkan, itu berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan dan urutan tidak akan berubah. Kemudian Python list dapat diubah, artinya kita dapat mengubah, menambah, atau menghapus item dalam daftar yang telah dibuat. Contohnya seperti ini, izinkan duplikat. Karena daftar indeks, daftar dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Nah, oke, ini adalah satu contoh nilai yang sama. Nah, ini contohnya adalah apple ada dua, kemudian cherry ada dua, sementara pisang atau banana adalah satu. Oke, panjang Python list. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu daftar, gunakan len, ya, len fungsi. Contoh, nah, list, contohnya kayak tadi. Nah, di sini dia hanya menghitung panjang yang ada dalam variabel list. Nah, ini ada tiga, makanya ketika di print hasilnya adalah tiga. Kemudian kita mendaftar atau tipe data. Nah, kita mendaftar dapat berupa tipe data apapun. Ada tipe data string, integer, dan boolean. Nah, ada contohnya. Ya, daftar satu. Nah, ketika kita memprint daftar satu, maka yang keluar pasti yang ini. Kita mencoba memprint ketiga daftar, maka yang akan keluar adalah daftar yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kemudian daftar dapat berisi tipe data yang berbeda. Nah, nah ini adalah contoh satu variabel dengan isi yang berbeda-beda. Ada ABC, 34, benar, 40, dan pria. Satu variabel tapi satu daftar tapi memiliki isi yang berbeda-beda. Jenis. Dari satu sudut pandang dari sudut pandang Python, daftar didefinisikan sebagai objek dengan tipe data daftar kelas list. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kelas daftar. Tuh, oke. Ini adalah contohnya. Nah, ketika kita mencoba memprint, yang keluar adalah kelas list atau kelas. Oke, daftar konstruktor. Kemudian, ah, contohnya dia menggunakan list. Konstruktor dapat membuat variabel. Nah, ini adalah contohnya koleksi Python atau array. Ada empat tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada daftar, ada tuple, kemudian ada set, ada kamus. Daftar adalah kumpulan yang terurut dan dapat diubah.
Nah, dia dapat di apa namanya tipe data daftar ini dia bisa berisi anggota yang duplikat, sama seperti tabel, sementara koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah. Nah, bedanya daftar dan tabel, daftar itu bisa berubah, sementara tabel itu tidak bisa. Sementara persamaannya dia mengizinkan anggotanya itu duplikat. Kemudian set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak terindeks dan tidak ada dalam anggota yang duplikat. Nah, set ini berbeda dari yang dua sebelumnya. Sementara kamus adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah, tidak ada anggota duplikat. Oke, selanjutnya akses item daftar. Item daftar di indeks dan kita dapat mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeks. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ada satu contoh. Dalam satu variabel dislist itu terdapat tiga, yaitu apple, banana, dan cherry. Sementara yang di print dislist adalah yang pertama, dan yang pertama adalah banana. Kalau keluar adalah banana. Catatan, item pertama memiliki indeks 0. Oh, ya ini. 0, kemudian 1, 2. Indeks yang negatif berarti memulai dari akhir. Minus 1 mengacu pada item akhir, minus 2 mengacu pada item kedua dari akhir, dan lain-lain. Cetak item terakhir dari daftar. Nah, ini minus 1. Nah, seperti penjelasan tadi ya dia mulai dari ke belakang yaitu minus 1 yaitu ciri. Kemudian kita dapat menentukan tentang indeks dengan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri ruang tersebut. Kebalikan item ketiga, keempat, dan kelima. Contohnya 2 banding 5. Nah, 2 dibanding dengan 5. Maka yang akan keluar adalah ceri, jeruk, dan kiwi. Nah, ini adalah sebuah satu catatan. Item pertama berarti di posisi 0. Apel ini di posisi 0. Sementara perhatikan bahwa item di posisi 5 tidak termasuk. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka melon tidak termasuk. 2, cherry, jeruk, dan kiwi. Nah, makanya ketika di print yang keluar adalah cherry, jeruk, dan kiwi. Oke, ini adalah contoh lagi mengembalikan nilai akhir tentang lanjut daftar akhir. Di akhir daftar. Nah, ini dua contoh yang berbeda. Nah, ini, ini ada sedikit catatan bahwa indeks 0 adalah item pertama dan indeks 4 adalah item kelima. Nah, ketika di print maka hasilnya adalah apel, pisang, ceri, dan jeruk. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sementara 5 ini tidak termasuk. Sementara hitungannya itu bukan 1, 2, 3, 4. Tetapi 0, 1, 2, 3, 4. Ruang indeks negatif. Tentukan indeks negatif jika Anda memulai pencarian akhir daftaran. Ini adalah satu contoh. Kemudian periksa barang Anda. Kemudian, nah ini contoh untuk memeriksa barang. Apakah sebuah barang itu termasuk ada dalam daftar ya. Kemudian lanjut pada ubah item daftar. Ubah nilai barang. Kemudian untuk mengubah nilai barang atau item tertentu, kita melihat pada nomor indeks. Nah, itu yang pertama berarti banana. Oke, ini ada satu contohnya bisa dilihat sendiri. Kemudian ada mengubah rentang nilai item. Untuk mengubah nilai item dalam ruang tertentu, rentang tertentu, maka yang perlu kita ketahui bahwasanya yang perlu kita tentukan yaitu daftar dengan nilai baru. Dan kemudian kita mencoba melihat rentang nomor indeks tempat di mana kita ingin memasukkan nilai baru. Kemudian
Ada contoh-contohnya. Kemudian dalam menyisipkan item. Nah, untuk menyisipkan item masuk dalam daftar baru tanpa mengganti nilai apapun yang sudah ada. Nah, kita mencoba memasukkan item tetapi tanpa mengganti nilai apapun yang sudah ada. Maka kita bisa menggunakan insert. Metode ini, metode insert menyisipkan item pada indeks tertentu. Nah, ini adalah satu contoh uh, watermelon. Nah, di sini kita mencoba memasukkan eh, satu entah itu watermelon dengan kode indeks ini, indeks insert ini, maka dia akan masuk pada baris kedua yang mana 1, 0, 1, 2. Itulah kenapa ini watermelon tidak termasuk di sini karena hitungannya itu 0, 1, 2 bukan mulai dari 1. Dan ada, oke lanjut, tambahkan item daftar. Nah ini untuk menambahkan item ke akhir daftar kita menggunakan metode append. Nah, sama dengan yang tadi, hanya dia di akhir daftar. Makanya munculnya ini. Kemudian menyisipkan item. Nah, untuk menyisipkan item pada daftar indeks tertentu, kita menggunakan insert. Nah, sama kayak tadi untuk menyisipkan item penjelasannya. Nah, ini mencoba memperluas daftar. Ada satu contoh. Oke. Ketika di print hasilnya apple, banana, cherry, mangga, pineapple, pepaya. Nah, di sini dia mencoba menggabungkan ya, menggabungkan dua daftar ini tadi. Tambahkan semua filterable. Metode ini extend tidak harus menambahkan list. Kita dapat menambah objek apapun yang dapat diubah. Ini ada penjelasannya tadi itu tuple, set kamus, dan lain-lain. Dan ada contohnya menambahkan elemen tuple ke daftar. Nah, ini kita mencoba menambahkan itemnya tuple ke daftar list. Yang keluar adalah apple, banana, cherry, kemudian masuk ke daftar list tuple tadi, yaitu kiwi dan orange. Oke, lanjut. Itu menghapus item daftar. Nah, menghapus item tertentu. Nah, ini juga penting bagaimana kita mencoba menghapus satu item di dalam daftar tersebut. Nah, yaitu kita mencoba menggunakan itu remove. Nah, dislist remove banana. Nah, di sini dia mencoba menghapus satu item yaitu banana. Dan ketika di print maka hasilnya apple dan cherry. Coba kita coba sendiri. Nah, betul. Oke. Jika terdapat lebih dari satu item nilai yang ditentukan, remove metode ini mengelak kemunculan pertama. Nah, di sini coba. Nah, sementara kan di sini ada dua kata banana. Sementara yang ingin dihapus adalah banana. Yang menjadi pertanyaan apakah eh, dua kata ini langsung terhapus? Karena yang ingin dihapus adalah banana, tetapi tidak. Yang terhapus ya adalah kata yang munculnya pertama yaitu yang ini. Makanya yang ini tidak tiga terhapus. Coba kita lihat apakah benar. Ya, betul. Oke, hapus indeks tertentu. Nah, untuk menghapus indeks tertentu, dia menggunakan metode pop, pop ya. Nah, apple, cherry, betul satu. Nah, ini hampir-hampir sama dengan yang tadi, hanya dia mencoba eh, apa namanya? Tidak tidak lagi menggunakan remove, tapi dia menggunakan pop dan dia tidak perlu menulis kata yang harus dihapus, tetapi dengan kode nomor saja. Jika kita ingin menentukan indeks pop, metode ini akan menghapus item terakhir. Nah, ini perbedaannya tadi dengan yang tadi. Kemudian kata del kunci juga menghapus indeks yang ditentukan. Ketika kita menghapus nol, maka yang akan terhapus adalah apple. Coba kita lihat apakah benar. Nah, betul. Kemudian kata juga sepenuhnya. Nah, nah ini juga bisa menghapus seluruh item ya. Nah, nah ini sudah apa namanya? Ada satu catatan, ini akan menyebabkan kesalahan. Kita berhasil menghapus daftar ini.
Nah, karena dia mencoba menghapus ya ini delete dislist. Nah, sementara kan dislist itu isinya apple, banana, dan cherry, maka ya ini hasilnya akan keluar. Dia mencoba menghapus daftar, ya, clear. Nah, ini sama dengan tadi. Ini mencoba menghafal. Hanya bedanya ya di sini hasilnya itu kosong. Oke, lanjut kemudian daftar lingkaran, list recurrent. Nah, kita dapat mengulang item daftar menggunakan for loop. Ya. Nah, inilah contohnya cherry, pisang, apel, apple, banana, dan cherry. Nah, kemudian for x di mana this list, kemudian kita print x. Kemudian mengulangi nomor indeks, nah, gunakan fungsi range dan len. Nah, adalah salah satu contohnya. Kemudian menggunakan perulangan sementara while loop. Kita menggunakan len, cetak semua item, menggunakan while loop untuk menelusuri semua nomor indeks. Perulangan menggunakan pemahaman daftar. Looping using compression. Nah, ini adalah salah satu contoh lingkaran tangan pendek for yang akan mencetak semua item dalam daftar. Ini adalah salah satu contoh sedikit. Kemudian kita lanjut di pemahaman daftar. Pemahaman daftar menawarkan kita sebuah sintaks yang lebih pendek. Nah, nah, ini adalah contohnya daftar buah-buahan. Kita menginginkan daftar baru yang hanya berisi buah-buah dengan huruf A pada namanya. Tanpa pemahaman daftar, kita harus menulis for pernyataan dengan tes bersyarat di dalamnya. Nah, ini. Maka yang keluar adalah A, yang mana apel, kemudian nah, daftar baru, nah, ini dia menambahkan. Tuh, ini ada. Ini. Nah, ini ada contoh-contohnya, kemudian sintaks, list expression for item in iterable if condition true. Nah, nilai yang dikembalikan daftar baru membiarkan daftar lama tidak berubah. Dan kemudian kondisi seperti filter yang hanya menerima item yang bernilai true atau benar. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, hanya terima item yang bukan apel. Ya, ini adalah satu contohnya. Nah, maka yang akan keluar adalah buah yang selain apel. Kemudian kondisi if X sama dengan apple akan kembali true untuk semua elemen selain apple. Kemudian daftar baru kecuali apple. Ini contohnya tanpa if pernyataan. Nah, ini adalah contohnya sesuai penjelasan di atas tadi. Dan dapat diubah, iterable dapat berubah objek apapun yang dapat diubah seperti daftar, tuple, dan set. Nah, kita dapat menggunakan range fungsi ini untuk membuat literable. Nah, teman-teman, maka yang akan di print adalah 0, 1 sampai 9, 10 tidak termasuk. Itu yang sama namun dengan bersyarat. Nah, ini ya, syaratnya X lebih kecil dari 5. Nah, dan 5 tidak termasuk, maka di bawah 5 yang akan masuk dalam hasilnya. Nah, ekspresinya adalah item yang saat ini dalam literasi. Namun juga merupakan hasilnya dapat manipulasi bulan akhir seperti item daftar di daftar baru. Kemudian ada beberapa contoh ya ekspresinya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya itu mengurutkan sebuah daftar. Nah, objek daftar memiliki sort, metode yang akan mengurutkan daftar secara alfanumerik, menaik secara default. Contoh, ini adalah contohnya. Yang sort, dia mengurutkan. Sementara dia mengurutkan secara numerik. Ini 23, 50, 65. Nah, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dan secara menurun,
Ini adalah contohnya. Kemudian ini lagi contoh untuk apa? Angka. Kemudian penyesuaian fungsi pengurutan. Nah, kita dapat menyesuaikan fungsi dengan sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci key atau dengan function. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan nomor yang kita gunakan untuk mengurutkan sebuah daftar atau angka terendah terlebih dahulu. Nah, sama dengan yang tadi, seberapa dekat angkanya dengan 50. Nah, ini. Kemudian pengurutan tidak peka huruf besar kecil. Ini adalah penyortiran atau pengurutan peka huruf besar kecil dapat memberikan hasil yang tidak diharapkan. Nah, ini adalah salah satunya. Kemudian untungnya kita dapat menggunakan fungsi bawaan sebagai fungsi utama saat menggunakan sebuah daftar, saat menggunakan sebuah daftar. Jadi jika kita menginginkan fungsi pengurutan yang tidak peka huruf besar atau huruf kecil, maka yang kita gunakan adalah str, sortir, lower. Nah, sebagai contohnya adalah ini. Nah, tadi ketika dia tidak menggunakan apa namanya sortir yang lower ini, nah, maka yang akan diurutkan pertama itu huruf besar dan huruf besar terlebih dahulu karena dia tidak peka terhadap huruf besar atau huruf kecil. Kemudian urutan terbalik, bagaimana jika kita ingin membalik urutan daftar apapun alfabetnya. Nah, maka metode itu kita menggunakan kode reverse, membalik urutan pengurutan elemen saat ini. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian kita lanjut di salin daftar. Nah, kita tidak dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik list 2 sama dengan list satu karena list 2 hanya menjadi referensi ke list satu. Dan perubahan yang dilakukan di list satu secara otomatis juga akan dilakukan di list 2. Nah, ada beberapa cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode bawaan, yaitu copy. Ya, buat salinan dengan daftar copy, metode. Nah, di list, nah, kemudian dia ingin mencoba mengcopy. Maka hasilnya adalah ini, tetap sama. Hanya saja dia di copy. Aduh, oke, cara lain untuk membuat salinan dengan menggunakan metode bawaan itu list. Nah, ini adalah cara lain lagi. Kemudian lanjut lagi bergabung dengan daftar. Nah, cara kita menggabungkan sebuah apa namanya daftar. Ada beberapa cara untuk menggabungkan atau menghubungkan dua atau lebih daftar dengan Python. Nah, salah satu cara yang termudah adalah dengan menggunakan tanda plus dalam sebuah operator. Kemudian ini adalah satu contoh menggabungkan dengan dua daftar. Jadi ketika di print itu hasilnya tidak list satu A B C kemudian list 2 1 2 3. Tetapi dia mencoba menggabungkan list satu dan list 2 maka hasil dari penggabungan tadi nah ini A B C 1 2 dan 3. Kemudian cara lain untuk menggabungkan dua daftar adalah dengan menambahkan semua item dari daftar 2 ke daftar satu. Nah, satu persatu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian atau juga kita bisa menggunakan eh, kata kunci extend metode yang tujuannya adalah menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar lainnya. Nah ini sama dengan yang pertama tadi hanya beda metode saja. Kemudian yang terakhir yaitu daftar metode. Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat kita gunakan pada daftar. Nah ini adalah metode-metodenya. Nah, append satu. Oke, lanjut pada